Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, peserta free webinar dari Hijrah Coach yang malam ini menghadirkan topik yang sangat luar biasa, The Art of Selling. Sebelum saya melanjutkan acara pada malam hari ini, ya saya ingin tahu nih, bisa diketikkan di chat box Bapak Ibu, malam hari ini makan malamnya apa? Silakan. Saya tunggu. Sambil menunggu yang lain ya, silakan ketikkan di chat box malam hari ini Bapak Ibu makan malamnya apa? Bala-bala, nasi kuning, wow, lontong Medan. Oke, silakan yang lainnya. Sambil menunggu chat tampil ya, ada mie rebus telur, wah enak sekali itu. Kami juga mohon Bapak Ibu berkenan untuk menyalakan kamera ya, untuk sebagai bagian dari adab mencari ilmu. Kemudian juga siapkan catatan, barangkali perlu menulis apa yang nanti disampaikan oleh pembicara kita. Sego rujak, menarik sekali, rendang ati, Masya Allah. Jadi lapar lagi nih. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas peran serta aktifnya dan semoga nanti panjang acara hingga akhir nanti Bapak Ibu juga bisa berperan aktif seperti ini. Dan seperti biasa, jika nanti ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan di tautan yang akan diberikan oleh tim operation. Ya, pertanyaannya nanti akan kami bacakan setelah pemaparan dari pembicara kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, The Art of Selling. Selling sendiri merupakan sebuah kegiatan yang merupakan ujung tombak dari sebuah bisnis. Rasanya tidak mungkin ada sebuah bisnis kalau tidak ada penjualan di sana. Namun tentunya untuk menjual itu ada banyak cara. Ada yang langsung berusaha mati-matian memaksa tanda kutip calon pembelinya untuk membeli barang. Ada yang dengan sebuah teknik persuasi, ya, bahkan ada negosiasi juga di sana. Dan itulah yang membuat selling atau penjualan memiliki arti yang lebih menarik, yaitu seni penjualan atau the art of selling. Karena di dalamnya selain ada negosiasi, ada persuasi, juga kemampuan kita berkomunikasi, bagaimana kita bisa menyentuh hati calon pelanggan kita untuk mau membeli produk kita. Nah, pada malam hari ini, sahabat saya, senior saya juga, ya, beliau seorang associate business coach di Hijrah Coach, beliau juga seorang pebisnis, seorang penulis juga. Ya. Beliau akan berbagi nih, bagaimana sih penjualan yang memiliki seni itu, ya. Dan tentunya bukan sekedar kita akan belajar tentang seni penjualan, tapi beliau juga mengkaitkan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dalam ranah penjualan dengan menggunakan neurodominance. Nah, tanpa panjang waktu lagi, kita saksikan dulu video profil dari beliau. Silakan tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar. Masih di mute, Coach? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lama nggak ketemu ya, Coach ya? Iya, senang sekali nih akhirnya bisa satu sama Coach Al. Ini impian kami sejak tahun 2021 ya, Coach ya, kalau nggak salah ya. Iya. Kami sudah merencanakan semua dan qadarullah biiznillah malam ini kami dipertemukan dalam satu panggung dan saya mendampingi Coach Fatwa untuk
menyampaikan materinya pada malam hari ini. Ya. Ini kayak siapa ini ya? Whiteboard. Baik, Coach Fatwa, apakah sudah siap, Coach, untuk Insya menyampaikan? Allah sudah siap ya. Dari pagi sudah siap kita sebenarnya ya. Masya Allah, Masya Sudah Allah. gak sabar nih menyambut teman-teman. Karena sejak pandemi kayaknya ini baru pertama kali mengudara lagi nih kita nih ya. Iya, betul, betul. Untuk Baik, publik. oke. Wah, ini rupanya malam ini lumayan banyak nih yang bersedia on cam. Terima kasih atas kesediaannya. Ada Coach Vino, Coach Emi juga. Assalamualaikum, Coach. Rekan kita di Hijrah, Coach. Baik, tanpa panjang waktu lagi, panggung ini akan saya alihkan kepada Coach Fatwa. Mari kita berikan apresiasi yang meriah untuk Coach Fatwa. Silakan, Coach. Oke, terima kasih Coach Alfa, Hijrah Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua yang sudah berkenan meluangkan waktu ya hadir di Zoom webinar publik malam ini. Tentu saya senang sekali ya bisa bertemu rekan-rekan dari Hijrah Coach dan juga di sini Coach Alfa ya. Ada beberapa rekan-rekan dari dealer nih ya, dari otomotif nih ya. Meskipun dadakan baru tadi pagi saya share gitu ya ke teman-teman, tapi tadi beberapa sudah confirm ingin silaturahmi juga ya sama kita di Zoom malam ini. Semoga apa yang kita bagi malam ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Oke. Alhamdulillah saya lihat di sini ada 93 orang ya. Semua yang hadir di sini mudah-mudahan masih terus bertambah. Malam ini merupakan sebuah kesempatan yang baik menurut saya ya untuk bisa kita pakai menambah mungkin ilmu atau sharing, dan saya tidak bermaksud sih mengajari teman-teman semua ya, tetapi berbagi dari apa yang saya pelajari dan juga saya alami langsung nih Coach Alfa ya, bahwa dengan neurodominance ini bisa membantu kita lebih efektif dalam menjual. Nah, cuma karena ini online ya, Coach Alfa ya, kita kan harus memastikan ya teman-teman yang hadir di sini tuh stabilkah internetnya atau suara kita terdengar atau tidak. Nah, saya mau mengetesnya langsung dengan kuis aja, Coach Alfa. Gimana, boleh ya? Nah, oke. Mungkin boleh ditayangkan slide-nya. Sambil menunggu slide-nya, saya lihat di layar yang terlihat ya ada Pak Heri Dharma. Selamat malam Pak Heri ya. Terus ada Pak. Ya, oke. Ada Pak Didi juga. Nah, ini teman-teman ada melihat buah bis ya, kendaraan bis di sini. Saya sampaikan dulu pertanyaannya. Nah, teman-teman harus mendengarkan nih ya, mendengarkan. Kalau di ilmu coaching atau di ilmu sales juga kan kita harus active listening nih. Nah, ini memastikan apakah suara saya terdengar. Nanti kita lihat jawaban siapa yang benar dari kolom chat. Nanti dibantu oleh teman-teman tim ya. Oke, saya bacakan pertanyaannya. Kamu sedang jangan di ini dulu ya, slide-nya stop dulu sampai di sini. Tapi nggak apa-apa, yang kuis boleh. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kalau tidak berhasil lewat suara, baru nanti kita pancing dengan tulisan pertanyaannya di layar. Oke, kasih jempol jika sudah siap dimulai ya. Teman-temannya boleh pakai emoticon atau pakai jempol, silahkan. Oke, sudah pada siap ya. Saya bacakan pertanyaannya. Kamu sedang mengendarai bis, ya, karena gambarnya di sini bis ya. Pada perhentian pertama, 5 orang naik ke atas bis. Oke. Pada stasiun bus kedua, 3 orang turun dari bis dan 2 orang naik ke bis. Lalu pada perhentian berikutnya, 10 orang naik ke atas bis dan 6 orang turun dari bis. Pertanyaannya adalah berapa ukuran sepatu supir bisnya? Kita lihat ya. Siapa yang menyimak, siapa yang mendengar? Siapa yang mendengar pertanyaan? Saya kos 8, kos. 8? Ya. Siapa yang menjawab ya? Aku nggak bisa lihat masalahnya nih. Rahmat kan, kos. Rahmat, Pak Rahmat. Oke, Rahmat kan. Rahmat kan. Wah, yes. Dari impian Cimagis. Berapa ukuran sepatu supir bisnya? Ada yang bilang 8, 9, 6. Tadi ya saya lihat kolom chat ya, ada 6. Ukuran sepatunya 6. Kecil sekali ya.
Oke. Oke, kita lihat keseruannya. Kita kasih kesempatan buat yang belum menjawab. Apakah karena terhalang di eh soundnya gitu ya. Nah, sudah mulai meningkat ya. Ada yang 40, ada yang 30. Hanya supir dan hanya supir apa nih tadi? Hanya supir dan istrinya yang tahu. Wah. Oke, ya. Gimana nih Coach Alfa? Kita langsung jawab atau kita lihat dulu pertanyaannya ya? Oke. Saya penasaran sama yang menjawab angka besar dulu nih ya. Boleh nanti ya di pin. Yang pertama menjawab besar itu adalah Debbie Arisda. Apakah ini bisa on kamera? Ya. Kalau tidak, Titis Lestari nomor 43. Ya. Atau siapa nih yang mau terlihat wajahnya dan memberikan alasan, tapi yang jawabannya 2 digit gitu ya. Nah, clue-nya itu. Ada nggak nih? Apakah ada yang mau berkenan menjelaskan jawabannya? Kalau tidak, ya kita lihat nih. Boleh diklik slide-nya. Nah, ini ya pertanyaannya tadi yang saya bacakan adalah seperti yang tertera di layar monitor teman-teman. Nah, sekarang saya uji ya apakah layar terlihat jelas. Silahkan yang memperbaiki, mengkoreksi jawabannya. Nah, saya akan random ya. Saya akan random. Saya akan ajak satu dari peserta untuk menjelaskan jawabannya. Oh, ini mah Coach Yanuar ya. Oke. Yang bukan tim hijrah ya. Saya mau cek yang open kamera. Mungkin Bu Yanti ya. Kayaknya seru sekali Bu Yanti nih. Apakah berkenan open mic-nya? Bu Yanti menjawab berapa ya? Ya, Coach. Iya. Bu Yanti menjawab berapa? Nomor 1 supir bis. 39. 39. Wah, Ya. emang Bu Yanti kenal sama supir bisnya? Kan saya mengendarai. Wah, tepat sekali. Langsung ya, langsung gitu loh ya. Jawabannya itu yang benar. Ya. Nah, jadi asal muasal gitu ya, komunikasi efektif itu memang kita harus active listening atau menyimak keywordnya di mana. Ya. Oke, kita tidak berlama-lama di sini karena sudah langsung dapat pemenangnya gitu ya kuis ini untuk Bu Yanti. Kebetulan saya tadi kata Coach apa yang menulis buku ya. Bu Yanti boleh meninggalkan alamatnya, nanti saya kirim buku saya ya. Ada tulisannya 21 Kartini Code Zaman Now. Ya, saya kasih gratis buat Bu Yanti. Oke, kita lanjut ya. Ya, sama-sama Bu Yanti. Oke, kita lanjut ya untuk materi malam ini. Boleh slide-nya. Nah, jadi know your customer atau the art of selling ya. Nah, di mana saya sangat terkesan ya sama istilah membuat customer jatuh hati ya. Nah, istilah hati ini kan sekarang juga kita banyak dengan sosial media ya, di mana sosial media ini kasih like, kasih hati gitu ya. Itu artinya orang senang sama kita, orang senang sama produk kita gitu ya. Dia bertahan melihat timeline kita, scroll dari postingan-postingan kita, berarti dia senang. Itu tanda-tanda dia jatuh hati. Terus kalau sudah jatuh hati, apapun diberikan ya, jiwa raga pun saya berikan. Kurang lebih begitu. Bagaimana kita membawa customer sampai ke titik itu. Nah, kalau di istilahnya kan customer satisfaction. Dia terpuaskan oleh layanan kita. Oleh cara kita menjual produk itu. Oleh interaksi dan komunikasi yang kita bangun bersama customer tersebut. Nah, bagaimana caranya dan apa manfaatnya membuat customer jatuh hati itu atau customer satisfaction? Di sini ada 5 yang saya coba sharing sama teman-teman. Ya, bagi sebuah perusahaan atau bagi teman-teman sebagai owner bisnis, ini sangat penting. Inilah yang membuat bisnis kita sustain. Yang pertama, dampak positifnya, customer ini akan loyal. Hari gini susah banget mempertahankan customer. Siapa yang punya banyak customer atau big data atau database, ya, dia harusnya bisa memenangkan kompetisi di lapangan karena dia sudah punya modal yang kuat database. Hari ini itu yang sedang dicari orang. Ya, perusahaan yang punya database yang luar biasa besar atau banyak, PR dia menjaganya bagaimana loyal.
Saya yakin teman-teman yang hadir di sini, entah tadi dari dealer ya, pasti sudah punya banyak customer. Kalau dia seorang salesman, sejak hari pertama dia menjadi sales, dia menjual 1 orang, 2 orang, 3 orang, mungkin hari ini dia sudah punya ratusan customer. Nah, pertanyaannya, apa kabar semua customer itu hari ini? Apakah dia masih menghubungi Anda? Apakah dia masih membeli produk Anda? Atau dia sudah pindah ke kompetitor? Gitu ya. Nah, jadi kita harus bisa membuat mereka loyal. Nah, ini sangat erat kaitannya sama nanti inti dari topik yang kita bicarakan malam ini, yaitu know your customer. Oke, yang kedua, ya, dampaknya apa? Ya tentunya ya, kalau customer itu beli lagi gitu ya, tentu kita akan mendapatkan revenue atau untung ya, namanya retention, kembali lagi dia ya. Itu yang kita lihat dilakukan oleh hampir semua tenaga penjual saat ini ya, bagaimana dia mendekati, melayani customernya supaya yang tertanam top of mind dari customer itu ya adalah dirinya. Apapun yang mau dibeli, pokoknya ke orang itu. Nah, saya yakin teman-teman sales juga gitu ya, kalau dia mau menjual sales mobil baru, ya entah dia mau beli mobil brand itu yang dijual oleh sales ini, atau yang lain, kalau pelayanannya sudah kena di hatinya, tetap dia minta bantuan sama sales yang sudah berhasil membuat dia jatuh hati tadi. Bahkan bukan produk dia pun, yang berbeda produknya, mau beli rumah, mau beli yang lain, kadang-kadang dia juga minta tolong sama tenaga penjual tadi. Oke, berikutnya selain memberikan keuntungan, tentunya ya karena pelayanan yang baik tadi itu bukti bahwa kita punya reputasi yang baik, ya. Dan akhirnya mulut ke mulut, hari ini orang sangat percaya kalau itu rekomendasi dari orang terdekat kita ya. Nah, word of mouth. Contoh aja, kalau saya mau beli ini di mana ya? Terus teman kita ngomong gitu kan, coba aja nih Google nih di sini nih. Nah ini nih bintang sekian nih, saya udah pernah beli di sini. Itu recommended dah. Kita tanpa harus melihat aplikasi yang lain lagi, kita udah percaya. Ya. Nah jadi akhirnya kita bertambah lagi customer kita dari customer tadi yang terpuaskan. Oke, next. Tadi ya kurang lebih sama. Nah karena tadi terjaga customer kita melakukan pembelian terus, akhirnya kita juga growth profitnya. Karena tadi ya customer kita bertambah ya, diiklankan oleh customer yang loyal sama kita tadi ya. Jadi database kita bertambah terus sehingga kita punya peluang lebih banyak memenangkan pasar. Dan itu sangat cost efisiensi ya. Kita tidak perlu iklan yang mahal ya. Kita cukup memuaskan customer kita, dia akan iklankan. Apalagi hari ini ya, kasih bintang 5, terus bikin testimoni, tolong share, tag teman-temannya 5 orang. Aduh, udah banyak sekali lah strategi marketing ya di online hari ini. Dan itu saat kita tidur pun kayaknya engine itu bekerja gitu ya. Yang tadi kita punya customer 1, bangun-bangun sudah punya 10 customer. Gara-gara dia terpuaskan. Nah, itu ya kurang lebih dampak dari kenapa kita harus membuat customer itu jatuh hati. Nah, pertanyaannya selanjutnya ya, kita lihat nih, gimana sih cara mewujudkan customer satisfaction itu ya, atau buat customer jatuh hati. Nah, di sini ada beberapa poin yang saya sharing. Yang pertama, tentunya kita harus aware sama care sama kualitas produk yang kita jual. Jangan sampai hanya one shot. Sekali kita jual nggak peduli kualitasnya, jual mahal, kualitas nggak peduli, begitu orang beli kecewa. Ya, tentu pasti dia tidak akan balik lagi. Ya, apalagi barang yang lama kita pakai, tidak hanya buat sehari atau sekali pakai ya. Contoh tadi mobil gitu ya, kan bisa 5 tahun, 10 tahun, atau elektronik, atau misalnya fashion atau baju gitu ya. Nah, tentu kualitasnya harus diperhatikan. Nah, yang kedua, selain produknya, orangnya nih. Bagaimana orangnya, mulai dari owner ya, tenaga penjualnya, itu memberikan pelayanan yang berkualitas. Ya, mulai dari sales counter, mulai dari customer service, mulai dari telemarketingnya, mulai dari semuanya, ya, itu apakah bisa memberikan pelayanan berkualitas. Oke, yang ketiga, harga yang relevan, ya, ya macam-macam customer itu gitu ya. Ada yang melihat karena murahnya, ada yang melihat tidak perlu bagi dia ya, tidak membanding-bandingkan harga, yang penting suka warnanya, suka teknologinya, suka fungsinya, udah langsung beli aja, ya. Nah,
Tapi ingat, orang itu juga kan membandingkan ya dengan toko sebelah, cek toko sebelah gitu kan. Nah, itu nanti dibandingkan, nggak apa-apa lah lebih mahal dikit, tapi dia kan enak, kapanpun dihubungi bersedia, ya welcome gitu. Nah, oke, lanjut. Yang keempat adalah akses yang mudah. Nah, ini hari ini teman-teman sangat penting sekali. Pada saat kita tidak ready ya, 1 kali 24 jam, 7 hari dalam seminggu gitu ya. Nah, siap-siaplah kita ditinggalkan oleh customer kita gitu ya. Nah, karena kebutuhan itu kadang tidak bisa ditunda. Dia butuh hari ini, saat ini, dia telepon kita, nggak bisa diakses, ya sudah. Dia akan pindah ke tempat lain. Karena apa? Banyak sekali orang yang melakukan penawaran terkait dengan mungkin produk yang sama kepada customer ini. Nah, yang mau saya highlight di sini ya adalah yang poin nomor 2. Kenapa kira-kira? Ya, pelayanan berkualitas. Kita bisa memberikan pelayanan berkualitas kepada orang jika kita mengenal karakter orang itu. Nah, mengenal karakter orang inilah yang inline dengan know your customer atau yang saya pernah pelajari di Hijrah Code, yaitu my brain indicator of neurological dominance. Seperti itu. Ya. Oke, sampai di sini silahkan ya teman-teman regangkan dulu ya. Regangkan dulu tangannya karena ini malam-malam juga, pegal-pegal juga ya, atur posisi. Minum juga boleh ya, saya boleh izin minum juga nih teman-teman ya. Oke. Nah, saya tidak menjelaskan secara teori atau apa yang saya pelajari waktu training sebenarnya, karena itu ada kelasnya tersendiri. Jika ada yang berminat nanti, teman-teman bisa tinggalkan nomor handphone mungkin, atau nanti pasti dihubungi oleh teman-teman. Tapi singkatnya, ya, di slide berikutnya saya akan membagi 4 kayak tipikal customer gitu, ya. Nah, kita bisa mengenal customer kita dengan neurological dominance ini. Yang pertama, saya kelompokkan 4 tipe customer ya. Customer yang spontaneous, customer yang feeling, customer yang spesifik, sama customer yang reasoning. Saya cerita dulu sedikit ya, Coach Alpha ya sama teman-teman ya. Saya pernah di challenge nih di Hijrah Coach ya, bikin sebuah project. Waktu itu ada semacam project apa ya, Sales Star lah atau apa gitu kan. Nah, saya begitu pahami produknya, itu penting ya, pahami produknya. Terus mulai saya lihat customer siapa nih, teman saya siapa kira-kira yang saya bisa tawarkan di produk ini, gitu ya. Nah, tentang sebuah training lah istilahnya di Hijrah Coach. Udah itu karena saya sudah belajar ilmu neurological dominant ini, gitu kan, saya sapa dulu tuh, ibaratnya tebar jalan dulu ya, tebar jaling dulu tuh. Dari misalnya 10 orang, ada yang merespon 5 orang, ya. Dari 5 orang ini mulailah cicet nanya kabar karena ada yang sudah lama tidak ketemu gitu kan. Nah, dari cicet itu ya, saya mulai beberapa mulai menemukan ini kayaknya customernya spontanis nih. Ini teman saya ini spontanis nih. Tapi ada yang belum cukup gambarannya buat saya, akhirnya saya calling. Ya. Begitu saya telepon, kita ngobrol hahihi, bahkan ada juga yang akhirnya ketemu, ya, kopdar ceritanya. Makin kompom saya nih. Ini kayaknya teman saya ini dia feelingnya kuat sekali. Ini teman saya ini spesifiknya luar biasa, gitu kan? Singkat cerita, 5 orang ini semua closing, ya. Jadi success rate-nya berapa? 100%. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini menariknya. Mudah-mudahan apapun produk teman-teman gitu ya, apapun yang saat ini sedang dijual oleh teman-teman, jika kita tahu tipikal customer kita itu, mungkin bukan tipikal ya, kita tahu nyamannya di mana gitu ya, nyamannya di mana customer itu, energinya besar di situ, bersemangat, berapi-api kalau diajak ngobrol tentang itu dia pasti akan tadi puas gitu ya. Nah, berkesan gitu. Nah, ya, ini contohnya saya ambil buat mobil ya, karena kan saat ini saya juga masih kerja masih bersinggungan dengan otomotif. Nah, di sini ya, ada mobil murah, ada mobil canggih, ada mobil paling irit ya, tahun 2011 ini waktu itu saya dapatnya itu, terus ada mobil keluarga. Ya,
kita tahan dulu sampai sini. Saya kasih kesempatan buat teman-teman yang hadir. Kira-kira ya, teman-teman yang hadir di sini coba lihat dirinya, coba lihat berkaca gitu ya. Lihat sebenarnya kalau kita itu milih mobil, memutuskan untuk beli mobil dengan pertimbangan apakah karena murahnya, apakah karena canggihnya, apa karena iritnya, atau karena fungsinya keluarga. Silahkan ketik ke kolom chat ya. Saya akan lihat. Saya kasih waktu 2-3 menit lah ya. Oke Pak Sunarto, karena fungsinya keluarga, mobil keluarga. Ini gambaran ya buat teman-teman yang di dealer dia, silahkan siapkan mobil keluarga nanti ya. Mobil keluarga, mobil keluarga, mobil keluarga. Wow, antar teman. Oke, ya Pak Rizky Prastio. Mobil keluarga, Pak Rahman. Family car, admin Rin. Oke. Lebih kepada fungsi mobil itu sendiri, kata Bu Siti ya. Keluarga, keluarga. Memang Indonesia nih ya, tidak salah kalau mobil sejuta umat di Indonesia ini adalah mobil keluarga. Tepuk tangan ya. Jadi gimana nih teman-teman yang dari dealer nih ya? Produk-produk berikutnya nanti ya ada di Gias, barusan selesai apa namanya itu IMS ya. Nah kayaknya mobil keluarga ini masih sangat favorit gitu ya. Ada karena fungsinya. Kok kayaknya nggak ada ya, kok sampai karena canggihnya gitu ya. Atau karena harganya mahal, nggak ada. Kos apa kayaknya ya? Karena fungsinya kata kata Pak Henry ya, Pak Arif, fitur-fiturnya nah ini nih Pak Arif ini menarik nih ya. Mulai muncul nih fitur-fiturnya canggih gitu. Oke, ya silahkan ya. Mungkin kalau ada yang mau menghitung berapa banding berapa di Kos Alfa ya, mobil keluarga berapa orang di suaranya. Kita kayak voting nih ya, belum 2024 sudah voting nih. Oke, karena kebutuhan. Menarik ya. Sekarang kita lihat. Ternyata kalau dikasih gambaran otak itu ya, nggak serem kok. Kita sudah berusaha membuat slide-nya menyenangkan. Jangan dibayangkan kayak otak di warung Padang gitu ya. Nah, jadi otak itu kita bagi dua dulu nih ya. Ada kiri dan ada kanan ya. Oke, sebelumnya terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menjawab, memberikan komentarnya tadi. Terus ada kanan, ada kiri, terus ada depan dan ada belakang ya. Cara bacanya begitu nih otak ini ya. Nah, terus kita bagi empat kan, di sini ada yang warna biru ini adalah spontaneous. Tadi kan ada customer spontaneous. Itu jika orang tersebut merasa nyaman, berenergi, antusias jika hal-hal yang ada di otak kanan depan itu dibicarakan misalnya gitu ya, berinteraksi terkait hal itu. Orang spontan itu seperti apa, nanti kita lihat ciri-cirinya. Dalam percakapan gimana, dalam karakter gimana, dalam saat belanja gimana. Itu kelihatan. Jadi kalau jalan-jalan ke mall tuh lihatlah ya, orang-orang yang sedang lalu lalang itu dia milihnya benda-benda yang seperti apa. Nah, oke, masih ada yang jawab ya karena iritnya. Terus kita masuk ya, kita mulai tadi dari yang kanan atas, spontaneous. Nah, kita masuk ke kanan bawah yang warna orange. Ternyata otak kanan bawah itu kita sebutnya di ilmu neurodominance ini adalah orangnya feeling. Ya. Main perasaannya kuat gitu ya. Mungkin agak baperan, tapi dia sangat nyaman untuk jadi teman curhat gitu ya. Nah, pendengar yang baik gitu. Nah, itu ciri-ciri gambaran besarnya. Nanti detailnya di belakang slide-nya. Terus kita lanjut ke kiri belakang, yaitu spesifik. Ya, orang spesifik. Dia itu sangat memperhitungkan risiko gitu ya. Punya plan A, B, C gitu ya. Kalau nggak berjalan plan A, dia sudah punya plan B, plan C gitu ya. Terus kalau belanja tuh sedikit bocoran, dia sangat apa ya? Bukan perhitungan juga ya. Perhitungan iya, ya yang pasti bondnya itu nggak dibuang gitu nantinya ya. Kalau dia belanja tuh bondnya nggak dibuang, disimpan namanya struknya tuh ya. Terus yang atas kiri itu reasoning ya. Nah jadi kita bagi 4, ada spontaneous, feeling, specific, reasoning. Jadi ternyata tadi pengelompokan customer tadi itu refleksi dari dominan otaknya. Itulah yang menarik teman-teman. Ya, oke. Sekarang kita lihat dalam percakapan sehari-hari. Nah ini menarik lagi ya teman-teman, nanti
saya ajak interaktif lagi. Dalam percakapan, boleh nggak apa-apa dibuka aja langsung Coach Alfa ya. Reasoning itu orang yang suka menggunakan fakta. Faktanya nggak begitu gitu ya. Kalau lagi meeting tuh ya, dia udah ribut sendiri tuh memprotes, mengkritis gitu ya. Faktanya nggak begitu gitu ya. Terus nggak masuk akal, nggak logis. Jadi begini ya, kalau proyek yang diterima itu harus begini dikeluarkan oleh datanya. Ya, daya hafalnya juga sangat luar biasa. Ya, rumus-rumus fisika itu bisa keluar gitu ya, logikanya gitu. Ya. Nah, dan terkadang terkesan memaksakan pendapat gitu. Ya, karena dia merasa alasan dia kuat. Namanya juga reasoning, ya. Siapa yang pernah atau sering berhadapan dengan teman kerja seperti ini ya, atau atasan seperti ini? Ayo, ya. Siapa yang punya pasangan seperti itu? Bisa jadi nih, ya. Jangan-jangan, oh, kok Coach Fatwa tahu ya pasangan saya begitu ya. Nah, ini adalah gambarannya. Ya, saya masuk ke spontaneous. Orang spontaneous itu dia suka menggunakan kiasan. Ya, saya punya teman nih di Jerah Coach namanya Coach Novian ya kalau nggak salah ya. Itu ditodong bikin pantun langsung tuh ya. Bisa bikin pantun itu orangnya spontan itu. Ya, termasuk saya tuh ya kalau kalau di ada acara-acara, ayo Coach Fatwa bikin pantun gitu kan. Oke, spontan muncul aja tuh karena saya bikin dari singkatan namanya. Coach Alpha, A, unstoppable. Oh enggak ya, itu U. Amazing gitu ya. Nah, L-nya luar biasa gitu ya. F-nya fantastis gitu ya. A-nya lagi apa ya? A yang berikutnya agile. Nah, itu dia ya ketemu ya. Nah, sangat agile ini gitu ya. Nah, jadi kalau orang spontan itu bisa diajak kemana aja, kalau diajak jalan-jalan juga ayo aja, resiko mah nanti gitu ya, yang penting jalan gitu. Nah, tapi terkadang kurang fokus gitu ya. Kurang fokus, uh, mudah dialihkan, itu kurang lebih ciri-cirinya ya. Terus berikutnya yang feeling itu tadi ya, menggunakan perasaan, subjektif, menggunakan istilah rasa dan intuisi gitu ya, ingin merasakan empati dari pendengar. Ya, jadi ini kalau orang feeling ya, kalau dia pergi jalan-jalan atau ke mall atau ke tempat pembelanjaan atau traveling, itu biasanya oleh-olehnya paling banyak. Ya, tetangga, ya teman lama, karyawan, dibikin semua tuh gitu. Ya, nah itu agak berbeda tuh sama reasoning. Kalau reasoning kan, kenapa gua harus kasih? Ya kan bukan siapa-siapa gua, misalnya gitu ya. Nah, jadi bisa dilihat gitu loh dari seperti itu aja. Ya, terakhir tipikal atau dominan spesifik, yaitu orang yang sangat terlihat suka menggunakan data dan detail, ya, bicara dengan kalimat panjang, terus sering mengungkapkan kata-kata aman gitu ya, karena dia apa sangat memikirkan resikonya tuh, gitu ya. Kalau kita jalan-jalan, nanti gimana kalau hujan, gitu ya. Terus nanti jalannya aman nggak? Ada nyamuk nggak? Ada ular nggak? Gitu gitulah ya. Nah banyak tuh nanti. Terus perencanaan proses dan dia mendengarkan dengan seksama juga. Nah, sampai sini siapa yang merasa gitu ya? Singkat saja ya dari percakapan, saya kayaknya sering nih di spontaneous feeling. Boleh ya teman-teman juga ketik di kolom chat nih. Ini baru berdasarkan apa yang kita rasa. Ayo, kalau sudah menjawab mungkin sekitar 1.000 orang gitu ya. Saya lanjut nih, saya kasih tips lagi mengenal customer. Kan know your customer ya. Ini baru tips nih teman-teman nih. Ayo dijawab. Atau diri sendiri dulu aja ya. Diri sendiri. Saya rasanya di spesifik, saya rasanya di spontaneous gitu. Dari ciri-ciri. Apakah kita cukup mengenal diri kita? Apakah cukup kita mengenal customer kita gitu ya? Nah, oke sudah ada nih Pak Hendra ya, reasoning. Pak Renaldo spesifik. Oh, ada yang imbang. Wow, ya. Ada yang feeling mungkin, betul ya. Kadang kita mungkin masih perasaan perlu confirmation. Sebanyak dia tesnya nanti ya. Nah, saya gabungan dari 4 itu. Benar sekali. Ini Bapak atau Ibu ya, Narwi ya. Semua orang punya, nggak mungkin salah satunya. Ya, semua orang punya bagian otak ini. Tapi kenapa dia nyaman gitu ya? Kalau diajak jalan tuh nggak banyak perencanaan, jalan aja dia gitu.
Oke ya, spesifik, reasoning. Thank you yang sudah jawab. Saya kasih lagi ya, 2 tips lagi mengenal customer. Lanjut, tadi dalam percakapan, sekarang dalam karakter individu. Ya, oke saya lanjut aja ya, menyampaikan nanti ada sesi tanya jawab. Disimpan, kalau ada yang mau bertanya boleh dicatat dulu. Nah ini dia ya, untuk reasoning, karakternya suka mengkritik, kuantifikasi, realistis, suka fakta, analis, logika, profesional, menerapkan 20-80, ya begitu ya. Spontanis itu spekulatif, suka terobosan, suka petualangan, koneksi gitu ya, mudah berhubungan sama orang juga gitu, penasaran, berani ambil risiko, imajinatif, ide-idenya luar biasa gitu ya. Nah, tapi eksekusinya malas gitu ya. Pokoknya sukanya melemparkan ide. Nah, ini nanti juga perlu untuk kolaborasi ya. Nah, terus feeling, ekspresif, empati, emosional, perasa, harmonis, pakai intuisi, sensitif, suka hubungan manusia. Ya. Nah, untuk yang spesifik tadi ya, merencanakan, prosedural, diandalkan, menghindari resiko, detail, pelengkap, terorganisir, rapih, tidak suka ketidakpastian. Nah, saya sharing sedikit sama teman-teman lagi nih sebelum masuk ke tips yang ketiga ya. Misal kita membuat sebuah acara event, ya tentu ya dunia penjualan itu pasti tidak lepas dari membuat event-event marketing gitu ya, promo. Nah, ini kalau kita seorang atasan ya, kita kadang main tunjuk aja tuh, kamu ngerjain itu ya, kamu ngubungin bintang tamunya, kamu susun acaranya, tanpa kita tahu dia nyaman nggak di situ, gitu ya. Akhirnya apa? Kalau kita menugaskan seseorang di mana tidak di situ dominan otaknya gitu ya, dia akan merasa agak tersiksa, tidak nyaman, dan akan lambat jadinya gitu ya. Akhirnya kita sendiri yang gregetan, ini kenapa sih nggak beres-beres nih gitu ya. Tapi kalau kita mengenal karakter ini, mengenal karakter dari neurological dominan ini, kita akan mendeliver sebuah tugas kepada orang yang memang suka terhadap hal itu. Ya, contoh simpelnya, ikan disuruh berenang, ya dia juara. Tapi tolong jangan suruh ikan itu terbang, gitu ya. Nah, dan sebaliknya jangan suruh burung itu berenang. Nah, itulah yang terjadi hari ini ya. Entah itu orang tua ke anak gitu ya, entah itu orang atasan ke karyawan gitu ya. Itu yang membuat orang akhirnya tidak nyaman, tidak loyal jadinya. Begitu juga customer. Ya, nggak ketemu, nggak klop, mirroringnya nggak dapat gitu. Ya, nah jadi itu pentingnya kita know your customer tadi melalui neurological dominant tadi. Ya, nah tadi kembali ke cerita tadi ya, membuat sebuah event. Dengan mengetahui ini, oke, kalau untuk membuat itinerary-nya atau susunan acaranya, tornya gitu ya, saya kasihlah ke Coach Alpha. Misalnya gitu ya. Karena Coach Alpha itu sangat detail gitu ya. Nah, bahkan menurut saya nggak penting banget pun ditaruh di situ. Antisipasi gitu ya. Bahkan udah siap. Tenang Coach Fatwa. Kalau nanti strategi nggak berjalan, saya sudah punya strategi B, strategi C, luar biasa gitu ya. Jadi kalau bikin acara sama Coach Alpha itu tenang kita, ya aman punya tuh, gitu. Nah, terus kalau spontan, nah spontan saya nih, saya suka spontan juga nih. Nah, jadi idenya gimana? Kita bikin acara, ya, oke gini aja. Dalam waktu yang singkat, ketemu tuh temanya, ketemu tuh topiknya, ketemu tuh model flyernya, gitu lebarannya, ya. Habis itu baru deliver ke tim desainnya gitu. Kalau feeling, saya feelingnya kuat juga nih. Aduh kayaknya nggak enak nih. Kayak kemarin saya protes juga nih posternya. Kok kayaknya the art of selling tapi kok hitamnya backgroundnya gitu kan. Tapi ternyata ini karena rangkaian webinar publik udah sepakat, oh ya sudah gitu ya. Karena harusnya mungkin penuh warna-warni the art gitu ya. Nah atau cerah gitu. Tapi nggak masalah. Buktinya alhamdulillah ya banyak juga yang hadir. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi kita penting mengetahui tipikal customer kita. Oke. Apakah ada yang berubah? Coba ya. Tadi saya rasa di spontaneous, tapi begitu lihat karakter individu ini kayaknya lebih dominan spesifik nih, gitu ya. Bisa jadi loh ya, berubah. Kok kayaknya tadi saya waktu berbicara itu saya di reasoning, tapi begitu ngelihat ciri-ciri karakter individu di feeling, sayanya kayaknya feeling juga nih coach nih gitu. Oh ini tetap feeling, Lindawati ya, Bu Lindawati semangat. Ini kayaknya kalau dites nih 40% nih ya.
nih. Ini yang berubah spontaneous, berubah ke spontaneous. Dari apa? Dari admin read tadi, dari sebelumnya apa? Ya. Nah, sekarang spontaneous. Saya tetap spesifik. Ya, maju terus, pantang mundur, ya. Oke. Berubah jadi reasoning. Oke. Ya, terus ya silahkan aktif menjawab, memberikan komentar. Karena biasanya kalau aktif itu insya Allah lebih banyak yang nyangkut gitu ya, nyangkut materinya. Kita lanjut yang terakhir ya, yang terakhir ini dalam belanja. Oh, karakter individu ya. Ya, udah berganti ya saat belanja. Ini tadi nih, ini penting nih ya buat teman-teman yang tenaga penjual yang bergerak di bidang sales dan marketing. Ya, ini tadi nih. Kalau pertanyaan dari customer itu, apa nih produk yang baru sekarang nih Mas nih, gitu kan ya. Nah, benar tuh. Ini ciri-ciri spontaneous nih. Terus yang paling menarik nih dari semuanya. Nah, kayak saya nih misalnya kalau belanja nih kita boleh gaya-gaya dikit ya, Coach Alfa ya. Kalau ketemu makan, apa menu paling favorit di sini nih? Udah nggak mau pusing lagi gitu ya. Ini gitu ya. Nah itu spontan tuh misalnya. Inovatif, image, unik. Nah itu orang spontan tuh. Ya. Kalau feeling tadi dia memperhatikan barang itu bisa apa fun gitu ya, membuat suasana fun, hubungan gitu ya, warna-warni gitu ya, kata orang. Sangat peduli dia itu. Nanti kata orang gimana kalau saya pakai barang ini, benda ini gitu ya. Hadiah, suka memberikan hadiah. Ya. Nah, Coach Alfa sering kan ngasih hadiah? Nah, saya ya. Nah, jadi itu feelingnya lagi bermain tuh. Jadi orang tuh nggak bisa lepas dari 4 hal ini sebenarnya. Tapi terkadang ini lagi dominan saya di feeling nih ya terkait hal ini nih. Nah, udahlah keluarlah tipikal-tipikal seperti ini. Terus spesifik, keamanan, reliabilitas, reputasi, merek teruji. Ya, dari look-nya customer kita, dari benda-benda yang dia pakai, ya, kita udah mulai bisa punya gambaran know your customer-nya tadi. Benar nggak teman-teman? Makanya ini sangat penting ya kalau saya bayangin ya seorang sales counter gitu kan, begitu ada tamu datang ke showroom gitu ya atau ke lobby itu dia melihat tampilan dari customer itu pakai rumus ini aja nih ceritanya, dia melihat wow menarik sekali nih, wow terus eksentrik gitu ya. Nah kira-kira masuk mana nih? Barulah kita kalau kita merasa ini customer spontan nih, kayak tadi kita harus kayak mirroring dia. Ya, kita harus lebih memahami dia, jangan memaksakan diri kita lawannya ya. Ini kan diagonal ya. Jadi kalau udah spontanisnya besar, dominan, biasanya spesifiknya itu lebih kecil biasanya. Walaupun ada yang empat-empatnya sama rata, kurang lebih. Ya. Nah, oke, ya. Itu yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Kalau ini kan tadi yang kita rasa ya. Nah, apakah ada yang berubah lagi ya? Saya tanya lagi nih Coach Alfa ya, teman-teman ya. Setelah melihat ciri-ciri saat belanja, nah, lihat refleksi lagi ke diri kita, berubah nggak? Sekarang saya tadi awal spontan, sekarang spesifik. Lagi dominan reasoning dan spesifik, kata Bu Salma, Bu Narwiyah, reasoning. Reasoning tadi apa? Fungsinya ya, benar ya, karena tadi itu banyak banget yang menjawab mobil keluarga. Oke ya, mobil keluarga. Nah, oke, tidak berubah ya Pak Sunarto ya. Oke. Nah, ini biasanya nanti kalau dibuktikan dengan hasil tes, nah bisa sesuai dengan apa yang kita rasa atau ternyata ada berbeda. Nah, ini kan baru dirasa, perlu divalidasi dengan sebuah tes. Nah, kalau teman-teman pengen mengkonfirmasi hasilnya seperti apa ya secara ilmunya, keilmuannya ya, tidak mesti harus ikut trainingnya kalau cuma pengen tahu, tapi teman-teman bisa lihat bisa apply untuk dapat soalnya gitu ya, ada asesmennya, tampilannya seperti slide berikut ini ya. Akan dilihat profil secara personal dan juga profil secara profesionalnya. Bisa berbeda, bisa sama. Kalau saya berbeda ya, waktu saya di profiling waktu itu
di personal profile itu saya dominan 4-4-nya. Artinya ya tanda panahnya itu berkisar 30, 30, 30. Pokoknya tidak lebih dari 5% selisihnya antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Tapi kalau di profesional, saya kurang lebih mirip seperti contoh ini. Ya, ini contoh tidak saya sebut namanya siapa. Ini salah satu klien. Contohnya seperti ini hasil dari tes yang dilakukan. Ya, nah kalau ini artinya kehidupan dia di pekerjaan dengan di pribadi kurang lebih situasi kondisinya sama. Ya, kalau menurut saya begitu tuh. Nah, tapi kalau saya tuntutan saya di pekerjaan dengan di rumah itu agak berbeda sehingga di profesional saya persis mirip seperti ini. Saya feeling sama spontanis. Cuma spontanis saya lebih besar dibanding feeling juga. Gitu ya. Nah, tapi kalau di personal itu 4-4-nya. Ya. Nah, nanti kalau sudah keluar hasilnya seperti ini dengan menjawab soal tadi barulah diinterpretasi oleh para certified neurological dominant, ya. Nah, disitulah waktu itu saya belajar, ada Coach Alpa dan ada teman-teman yang di Hijrah Coach di sini. Nah, kita bantu, kita jelasin. Terus bagaimana memaksimalkan tadi, gitu, ya. Bagaimana kita mendeliver ini, mengatasi ini atau memaknai ini, ya, supaya bisa memaksimalkan satu bagian dengan bagian yang lain. Ya, contoh, kalau yang ini spontanisnya besar, spesifiknya rendah. Terus gimana dong? Ini artinya, ini nggak ada yang salah benar ya teman-teman ya. Nggak ada. Wah, kamu nggak keren. Kamu kamu besarnya di spesifik. Nggak ada tuh. Ya, ini bukan bicara salah benar, baik buruknya. Ini lebih ke arah melihat di mana seseorang itu merasa berenergi gitu ya. Punya energi yang luar biasa di area itu. Nyaman, antusias, seperti itu. Nah, oke. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini tadi setelah disimpulkan, bahasa lainnya ya, orang spontanis itu penuh dengan ide-ide, orang feeling ya tentunya tadi segala sesuatu yang bermain rasa, hubungan manusia gitu ya. Yang bagian kiri belakang tadi orangnya detail, jadi kalau Anda merasa pasangan Anda, anak Anda, ya saya pun sudah bisa mengcapture tuh anak saya. Anak saya nomor 2 itu sangat detail dan fakta. Oke, di otak kirinya lebih dominan. Tapi yang pertama dia itu detail dan feelings, gitu ya. Detail dan feelings. Dia tidak spontan, ya, tapi detail, gitu. Nah, jadi akhirnya apa? Saya lebih memahami dia. Saya tidak menganggap dia aneh. Kenapa dia berbeda dengan saya, gitu ya. Nah, sehingga untuk memulai pembicaraan, untuk membuat nyaman percakapan itu, ya saya harus mulai dari area dominan otaknya. Nah, itulah yang saya pakai saat tadi saya ketemu 5 customer itu. Wah, orang ini spontanis. Udah, begitu saya pancing. Gimana kalau kita ketemu di sini? Nggak banyak mikir, dia langsung mau. Oke, ini spontan. Nah, terus saya tanya lagi yang satu lagi yang berikutnya gitu kan. Gimana kalau kita ketemu di sini? Pertanyaan yang sama. Jangan kejauhan, jangan gini. Oke, maunya gimana? Maunya di tempat yang ini aja, yang home apa segala macam. Oke, ini mungkin feeling nih. Gitu ya. Nah, terus saya ajak lagi, gimana kalau ketemu di sini? Jangan mahal, gitu ya, mahal. Nah, itu mungkin ciri-cirinya kita udah tahu. Oke, next. Nah, ini ya pesannya dari ilmu yang saya sharing ini, teman-teman. Ini adalah mengenai motivasi dan energi seseorang, ya, yang terrefleksi dari neurological dominannya. Oke, nah perlu kita ingat juga tidak ada good or bad, ya, right or wrong, only difference. Memang kita berbeda, unik, manusia itu unik, gitu ya. Nah, terus the mind to look at energy and motivation, not skill and abilities. Terima kasih. Nah, saya kembalikan ke Coach Alfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri apresiasi yang meriah kembali untuk Coach Fatwa Abdullah Syawal. Betul ya Coach ya nama lengkapnya? Ya, betul. Masih ingat saya berarti. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama terima kasih kepada Coach Fatwa untuk pemaparannya.
Dan Bapak Ibu sekalian, sesaat lagi kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Akan saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah dikirim melalui link yang sudah dibagikan oleh tim operation tadi. Namun sebelumnya kita beri Coach Fatwa kesempatan untuk ya ambil nafas, meregangkan otot sambil minum ya. Dan Bapak Ibu mohon kiranya berkenan menyaksikan info manajemen berikut ini. Silakan tim operation. Baik, tolong dong tampilan saya berdua bersama Coach Fatwa. Oke, sambil menunggu, Bapak Ibu bagi yang tanya link absensi nanti akan ada di penghujung acara. Sekaligus nanti setelah Bapak Ibu mengisi absensi itu nanti ada e-certificate yang akan dikirim ke email Bapak Ibu sekalian. Baik, dan saya sampaikan juga selamat kepada Bu Yanti ya, jangan lupa sertakan alamat nanti untuk menerima buku dari Coach Fatwa, dapat hadiah buku tadi. Baik, Coach Fatwa, ini ada banyak pertanyaan sih, cuma coba saya ringkas ya, saya ambil beberapa. Yang pertama dari Bapak Faris Aziz, 0851 sekian, nomor belakangnya cantik sekali. Nomor urut angka asli, bilangan asli. Bismillah, sebagai agensi properti syariah, kami selalu dan terus berusaha menambah value agar agar pelanggan puas dan merekomendasikan jasa kami. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Coach Fatwa tadi. Khususnya bagi mereka yang ingin berinvestasi. Apakah added value merupakan satu-satunya cara untuk membuat pelanggan puas? Dan apakah ada hal yang lain? Silakan Coach Fatwa. Oke, terima kasih Coach Alpa sama Mas Faris ya tadi ya. Ya. Kalau nggak salah. Ya. Apakah added value salah satu-satunya cara gitu ya? Kalau dibilang satu-satunya, saya rasa sih tidak ya. Nah, kayak tadi ternyata added value ini bisa macam-macam bentuknya, ya. Contoh misalnya kalau kita beli suatu makanan gitu ya, saat ini kan ada tuh toppingnya ya. Nah, toppingnya membedakan ya. Misalnya es krim dengan es krim yang lain, yang satu pakai topping, yang satu tidak pakai. Nah, itu kan dia menambahkan sedikit tapi harganya langsung berubah. Contoh minuman juga dia cuma pakai Astor, tambahannya di situ harganya sudah naik berkali lipat gitu. Nah, tapi added value ini supaya berdampak besar, usahakanlah sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, dan menurut saya ilmu ini tadi gitu ya. Nah, kemampuan kita mengcapture ya seseorang dengan pendekatan neurological dominant itu adalah edit value kita sebenarnya. Kenapa orang itu sangat nyaman setiap ketemu Mas Faris dibanding salesman atau tenaga penjual yang lain. Nah, itu tuh nggak bisa bohong, rasa gitu ya, rasa tadi ya buat jatuh hati. Kok selama ketemu Mas Faris itu nyambung aja gitu loh, ya. Nah, itu pasti Mas Faris tuh punya edit value. Itu secara personalnya. Tapi kalau secara produk tadi ya, misalnya edit value produk, ya mungkin tambahkanlah kalau perumahan yang lain tidak dapat kanopi free gitu ya, teras atau garasinya, nah teman-teman bisa kasih itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi salah satu penentu orang beli iya kalau saya bilang gitu ya.
Nah, dan itu penting hari ini iya, karena kompetisinya sangat luar biasa dan informasi itu bisa masuk kapan saja tanpa customer minta. Dan hebatnya, kita baru kepikiran, itu kadang di handphone kita sudah muncul iklan-iklan itu ya, kayak punya hantu gitu ya, handphone sekarang tuh gitu ya. Kok tahu aja dia saya lagi kirim produk ini gitu ya. Ya enggak? Nah, mungkin itu sih jawaban singkatnya Coach Alfa. Baik, terima kasih Coach Fatwa. Ya, jadi juga sudah jelaskan sih oleh Coach Fatwa bahwa salah satu caranya meningkatkan kepuasan pelanggan itu masuk juga produknya harus berkualitas, servisnya juga berkualitas, ya, kemudian harganya relevan dan akses yang mudah. Itu jadi kesimpulannya tadi sudah terkatup di presentasi dari Coach Fatwa. Luar biasa sekali. Dan yang berikutnya Coach Fatwa. Yes. Ini saya gabung ya pertanyaan dari Ibu Erni Handayani 083 sekian dan Bapak Henry Novigator 0813 sekian. Karakter individu yang berbeda itu bagaimana jika seseorang kondisinya bekerja, dua orang itu bekerja, karakter yang berbeda itu. Namun karena berbeda, akhirnya kan kemungkinan akan ada gesekan dan semacamnya. Itu solusinya seperti apa? Dan kemudian sorry, tadi saya miss. Oh ya, kemudian bagaimana caranya memirroring customer yang efektif? Nah, jadi pasti dari dua hal itu bisa kita tarik ke acara mirroring ini ya, Gus ya. Atau gimana? Silakan Gus Fatwa. Ya, oke, menarik ya pertanyaannya dari penanya barusan. Jadi kalau dibilang ada dua karakter berbeda, ini kan persepsi ya. Kita melihatnya, kalau saya bilang kita mau pakai kacamata lebah atau kacamata lalat gitu ya. Nah, kalau kacamata lebah itu kan melihatnya segala sesuatu itu positif atau growth mindset. Kalau lalat tuh udah negatif aja. Misalnya dia berbeda sama kita, udah nggak cocok, nggak temanan kita, gitu ya, nggak nyambung gitu ya. Nah, jaka sembung bawa golok gitu ya. Nah, terus tapi dengan memahami ilmu ini kita akhirnya tahu bahwa setiap orang itu unik gitu. Nah, dengan memahaminya kita melihatnya positif. Ajaklah berkolaborasi. Ya, contoh misalnya. Ada dua perlombaan gitu ya. Satu menulis dengan tangan kanan, satu menulis dengan tangan kiri. Nah, jadi kalau masing-masing mengerjakan lomba ini udah jelas ya, yang menang di perlombaan tangan kanan pasti tangan kanan yang menang. Perlombaan tangan kiri yang menang. Nah, tapi bagaimana kita bisa berkolaborasi karena kita tidak merasa nyaman dan energi kita rendah di area yang tadi kita tidak dominan, maka kita bisa berkolaborasi dengan yang tidak satu karakter tadi dengan kita. Contoh realnya nih di pekerjaan ya, supaya nggak gesekan. Satu si orang detail, satu orang spontan. Ini biasanya nggak nyambung kalau ngobrol, ya. Atau orang spontan dengan orang reasoning, ya. Yang satu dia ceplas-ceplos mengutarakan idenya, pendapatnya si orang spontanis ini, tapi si orang reasoning ini nggak terima, harus ada dasar atau faktanya. Cara mengkolaborasikannya gimana? Kalau tahapan dari proyek itu baru mengumpulkan ide segala macam, doronglah, libatkanlah lebih banyak si spontan ini. Ada ide apa lagi? Ayo, mana lagi? Coba lagi. 10 ide, 100 ide. Si spesifik tadi sama si reasoning tadi jangan komen dulu istilahnya. Namanya juga ide, tulis aja dulu sebanyak-banyaknya. Baru kalau mulai menghitung gitu ya, yang paling aman buat perusahaan ini yang mana, yang paling efisiensi cost-nya yang mana gitu ya. Jangan lagi si spontan, tapi libatkanlah si spesifik tadi. Yuk, ide sudah terkumpul nih, 100 ide. Sekarang saya pengen hitung nih. Dari 100 ide ini, coba kita kerucutkan menjadi 10 ide yang paling efisien dan yang paling aman untuk kita jalankan. Kalau kita suruh si spontan lagi mikirin, mungkin bisa sebulan, 2 bulan nggak selesai tuh. Tapi begitu kita minta tolong sama si spesifik tadi atau reasoning tadi, itu saat meeting pun mungkin bisa selesai. Nah, itulah luar biasanya ilmu kita mengenal orang itu tadi. Dari dominan otaknya. Mudah-mudahan kejawab ya. Jadi bukan melihatnya sebuah perbedaan yang harus
ego kuat-kuatan gitu ya. Tapi tidak, kita juga jangan memaksakan harus kita borong semua, tidak. Ya, kalau bisa dikerjakan oleh 2 orang, kenapa harus dikerjakan 1 orang? Hari ini adalah zaman kolaborasi dan action. Nah, gitu mungkin ya tipsnya Coach Alfa. Mudah-mudahan menjawab. Ya, terima kasih Coach Fatwa. Jadi tadi ada kata kunci yang menarik tuh, kolaborasi ya. Jadi walaupun kita berbeda, tetapi tetap satu. Kalau semboyan kita ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetap satu. Oke, dan Bapak Ibu, tadi ada yang bertanya di chat box, kalau ingin mendapatkan tes ini ya, Bapak Ibu nanti bisa menghubungi atau nanti akan dihubungi oleh account manager kami untuk mengikuti Hijrah Mind ya. Ada kuesioner kami namanya Hijrah Mind yang mengaplikasi dari MyBrain di Inggris sana. Nanti Bapak Ibu mengisi kuesionernya dan nanti akan keluar hasilnya berupa gambaran tentang neurodominance Bapak Ibu di area personal dan profesional seperti tadi ditujukan oleh Coach Fatwa di presentasi beliau. Dan kalau Bapak Ibu tadi ingin belajar lagi tentang kolaborasi, bagaimana sih lebih bisa klop gitu ya, itu bisa belajar di Agile Certified Hijrah Coach ya, yang nanti akan diselenggarakan tanggal 10 sampai 12 nanti. Nanti Bapak Ibu selain belajar bagaimana itu neurodominance lebih detail, juga belajar nih seperti Coach Fatwa, bagaimana menjadi seorang pembicara, seorang trainer yang tampil memukau pada malam hari ini. Oke, dan juga nanti Bapak Ibu juga bisa download aplikasi HD UMKM kami, dicari aja HD AI di Play Store sementara, di iOS belum ada. Di sana nanti Bapak Ibu juga bisa berdiskusi dengan para coach kami, juga belajar lebih banyak lagi tentang sales, tentang bagaimana mengembangkan bisnis di aplikasi tersebut. Untuk lengkapnya nanti hubungi tim kami. Baik, satu pertanyaan terakhir nih Coach ya. Yang mana ya? Saya jadi deg-degan nih. Coach, dari Ibu Debbie nih, Ibu Debbie Aristia 08132 sekian. Apakah cara terbaik untuk supaya memiliki penjualan yang stabil dengan menerapkan art selling ini, Coach? Silakan, Coach. Oke, apakah cara terbaik untuk meningkatkan penjualan dari art selling ini, gitu ya? Dijalankan ilmu yang didapat ini, gitu ya. Dijalankan, tapi menurut saya sih, Bu Debbie ya, mulailah dari know yourself, gitu ya. Kita tahu dulu tadi ada latihan-latihan singkat gitu ya, walaupun belum tentu valid, tapi apa yang kita rasa, oh saya kayaknya dominannya di sini. Begitu kita tahu dominan itu kan artinya kita kayak mengenal kekuatan kita itu di sebelah mana, gitu ya. Nah, kalau sudah kita mengenal kekuatan kita, artinya kita akan lebih siap masuk ke lahan pertempuran gitu ya, lahan peperangan gitu ya. Apapun jenis customernya, kita akan siap menghadapinya dan menghandle-nya gitu ya. Entah itu penolakan, kita bisa handling objection gitu ya. Entah itu penerimaan, kita bisa maintain-nya menjadi puas tadi gitu ya, membuat dia jatuh hati gitu. Nah, jadi kalau itu namanya seni kan, art, kayak main kungfu. Wah, jurusnya yang mana dikeluarkan nih? Mau jurus dominan yang keluar atau jurus spesifik yang keluar gitu kan? Itu semua tergantung siapa lawan Anda, ya, siapa customer Anda. Mungkin itu singkatnya Coach Alfa. Terima kasih Coach Fatwa. Jadi memang apa yang dikatakan Coach Fatwa tadi benar, dengan kita mengenal diri sendiri, maka kita akan lebih mudah untuk mengenali orang lain. Karena bagaimanapun orang lain itu kan adalah cerminan kita juga ya Coach ya, bagaimanapun ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah hampir di penghujung acara, tapi jangan kemana-mana, kita akan melakukan sesi foto bersama, jadi mohon nyalakan kameranya, ya, dan nanti akan dibagikan juga link absensi. Ayo kita foto bersama untuk mengabadikan malam hari ini. Oke, Ya, Coach Alfa, sebelumnya saya terima kasih ya, tadi ada beberapa rekan-rekan yang mensupport nih, banyak timnya yang datang, ada Pak Didi ya dari Cimanggis, ada Pak Heri dari Cibinong gitu ya, dan timnya, mungkin ada juga dari daerah Karawang, dan semua teman-teman ya yang sudah hadir, saya sangat berterima kasih. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Coach Fatwa membawa pasukannya nih, keren nih. Coach Fatwa, sebelum kita foto-foto, tolong dong closing statement-nya, silakan Coach. Oke. Ya. Closing statement buat malam ini adalah the art of selling ini lebih ke arah bagaimana kita mengenal diri kita dulu, ya, kenali kekuatan kita,
kenali blind spot kita, di mana tadi energi dan motivasinya mungkin tidak besar di situ, dan kita kenalin area mana yang besar dan bersemangat di situ. Nah, itu merupakan modal yang kuat bagi kita bisa mengenal dan menghandle customer kita supaya dia jatuh hati sama kita dan membeli produk kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Coach Fatwa. Kita beri apresiasi lagi dong untuk Coach Fatwa. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu, ayo silakan nyalakan kameranya. Coach Fatwa, kira-kira pose apa nih yang tepat untuk sesi foto-foto kita malam hari ini? Silakan. Oke, karena customer jatuh hati tadi boleh ya kita pakai hati dulu aja yang pertama nih begini ya. Artinya love ya buat semua yang hadir dan semoga bisa menghandle customer tadi. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, bagus. Ada lagi Coach Fatwa? Satu lagi? Satu lagi kita harus bisa semangat gitu ya. Habis ini bukan tidur, tapi action kalau mau semangat gitu ya. Gitu. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Linda. Jangan lupa untuk pantau terus Hijrah Coach ya Bapak Ibu. Beberapa hari ke depan masih ada banyak sekali free webinar dari Hijrah Coach. Dan untuk malam hari ini saya sampaikan terima kasih sekali lagi untuk Coach Fatwa atas pemaparannya, berbagi ilmunya, dan juga untuk Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir dan meramaikan acara pada malam hari ini untuk belajar bersama. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.